Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Mbah Lasmi. Cerita ini didapatkan dari Kaskus dengan akun yang bernama Vinahdi. Bagi teman-teman yang mau membaca secara langsung ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Daripada penasaran dengan cerita yang berjudul Mbah Lasmi ini, mari masuk ke ceritanya. Tumbuh dewasa di pedesaan yang tak jauh dari lalu lalang kendaraan ruas Pantura, enggan membuatku nyaman. Walau dekat dengan hiruk-pikuk perbatasan antara kabupaten, namun nyatanya desa ini jauh dari kata ramai bagiku. Kepercayaan akan tahayul dan perlombaan untuk memperkaya diri semakin memperburuk citra masyarakat di sini. Kisah ini aku dapat dari pengalaman Mas Lino, salah satu santri di pondok pesantren yang dulu kutinggali. Mas Lino ini adalah santri perantauan, walaupun masih satu provinsi. Rumahnya sangat jauh di pelosok kabupaten, hingga ia terpaksa harus pulang kampung hanya sekali dalam setahun, yaitu saat lebaran tiba. Karena tidak ada biaya untuk pulang, serta transportasinya yang sangat sulit untuk bisa masuk ke sana. Mas Lino usianya sepantaran dengan Mas Fadil, hanya saja dia masuk adik kelas Mas Fadil karena terlambat sekolah. Maklum, kualitas pendidikan di sana sangat minim, sehingga banyak anak yang malas sekolah sesuai umurnya. Saat liburan semester, biasanya Mas Lino ikut temannya yang mau menampungnya selama beberapa waktu, atau sering juga Mas Lino ini menginap di rumahku saat pondok sepi, ditinggal para santri pulang ke kampung halamannya masing-masing. Sedikit informasi, Mas Lino ini mondok di sana selama hampir 10 tahun. Jadi sejak dia masuk MTS sampai jadi sarjana. Karena anaknya sangat amat jenius, maka dia tidak pernah absen dapat beasiswa, sampai-sampai bisa lanjut S2 di Kairo. Daripada panjang lebar, langsung saja saya mulai ceritanya. Jadi saya menggunakan sudut pandang diri Mas Lino, lebih mudah menceritakannya. Rumahku berada jauh dari keramaian kota. Jangankan keramaian kota, keramaian desa pun jauh dari kehidupan masa kecilku. Tempatnya sangat terpelosok. Kalau kata teman-teman sih, jika ingin main ke rumahku itu harus mendaki gunung, lewati lembah, arungi sungai. Desaku saat itu masih memiliki sedikit penduduk, dan rumahnya pun masih terbentang jarak, saking jarangnya. Orang tuaku merupakan warga asli daerah situ, jadilah mereka hafal dengan adat istiadat dan sejarah setiap tempat di sana. Rumahku berada tepat di samping sumur tua yang sudah kering airnya, dan 100 meter ke arah timur dari situ terdapat barongan, atau suatu tempat yang ditumbuhi pohon-pohon. Salah satunya adalah pohon jati yang terdapat larangan untuk menebangnya, yang sangat mengerikan. Ketika malam tiba, karena sangat gelap dan gesekan suara angin yang meniup, pohon semakin menyuramkan malam-malam di masa kecilku. Bapakku selalu melarangku mendekati barongan itu, karena jika aku ke sana, maka aku akan diculik Mbah Lasmi dan akan dimakan karena ia selalu kelaparan. Aku selalu menertawai larangan bapak itu, karena lagian siapa juga yang mau ke sana. Toh masih ada lapangan desa yang lebih mengasihkan untuk dijadikan tempat bermain dibanding barongan itu. Aku adalah anak pertama dan aku juga mempunyai seorang adik perempuan yang sangat aku sayangi. Aku juga akan memiliki adik lagi yang beberapa hari lagi akan terlahir di dunia ini. Suatu hari bapak mengajakku ke kebun jagung miliknya. Aku duduk menunggu bapak yang sibuk merawat tanamannya itu. Agar nantinya tumbuh baik dan laku untuk dijual. "Leh, kalau ngantuk tidur saja sana di gubuk," ucap bapak ketika melihatku mulai menguap. Karena sejak semalam aku tidak bisa tidur karena sudah kebiasaan anak kecil yang selalu antusias ketika diajak ke tempat favoritnya di keesokan harinya. "Ndak pak, aku udah ngantuk kok,"
Jawabku seraya membelalakan mata agar tak jadi terlelap. Nggak usah bohong, nanti kalau mau pulang bapak bangunin, kata bapak yang kekeh menyuruhku tidur. Aku mau makan saja pak, daripada tidur. Jawabku lalu masuk ke gubuk dan membuka makanan yang sudah dimasukkan ibu dalam rantang khas Indonesia di masanya. Ya wes, sampean makan saja sana, kata bapak. Aku kembali keluar dari gubuk, lalu mengajak bapak untuk berhenti dari pekerjaannya agar bisa makan bersama denganku. Bapak, ayo makan sama aku. Nggak usah leh, sampean makan saja dulu. Bapak nanti makan kalau kerjaan bapak sudah selesai, jawab bapak. Aku tidak jadi makan duluan dan memilih untuk menunggu bapak sampai ketiduran. Saat lagi anak-anaknya bermimpi, tiba-tiba bapak membangunkanku dan bilang bahwa kami harus segera pulang karena ibu akan segera melahirkan. Dengan kecepatan penuh bapak memacu kuda besinya yang mulai tua itu. Aku sampai kenyang makan angin karena sepanjang perjalanan aku tidak berhenti mangap sebab saking senangnya. Saat hendak sampai di rumah, aku melihat suasana di depan rumah sangat ramai karena waktu itu ibu masih dalam proses persalinan. Ketika sudah sampai, aku langsung turun dan hendak melihat kondisi ibu, tapi ditahan oleh budeku karena takut aku mengganggu dukun beranak yang membantu proses itu, dan hanya bapak yang diperbolehkan masuk. Setelah hati berdebar-debar menunggu kelahiran adikku, akhirnya saat itu tiba. Adikku sudah resmi lahir. Namun saat aku melihat bapak, nampak ada raut wajah sedih, seolah tak bahagia atas kelahiran adik keduaku ini. Selesai mengadani, bapak langsung keluar dengan wajah sedihnya itu. Bude yang panik itu langsung bertanya, kenapa bapak menjadi sedih? Bapak hanya terdiam, sebab dia juga terlihat sangat ketakutan. Setelah ditenangkan oleh keluarga, akhirnya bapak mau menjawab. Anakku lanang ning, jawab bapak seraya menangis. Jika orang lain berbahagia dikaruniai anak laki-laki, namun di desaku memiliki suatu urban legend yang sangat aneh, yaitu apabila ada suatu keluarga yang anaknya berurutan lelaki, perempuan, lelaki, maka Mbok Lasmi akan mengambilnya untuk dijadikan budaknya. Tapi entahlah, masih simpang siur akan dijadikan apa bayi-bayi tidak berdosa ini. Kasmin, jangan takut, ini hanya untuk beberapa tahun saja, tutur dukun beranak yang usianya telah menua itu. Yang bapak takutkan adalah kejadian ini nantinya akan benar-benar terjadi pada keluargaku. Keluargaku mulai memasang penangkal untuk mengusir Mbok Lasmi agar tidak mendekati rumah kami. Bukannya masyarakat desaku tidak percaya adanya Tuhan, tetapi mitos ini sudah terlanjur abadi, mungkin sampai saat ini. Pak, sudah, jangan takut, ayo kita hadapi bersama, kata ibu menenangkan hati bapak. Tapi bu, aku kasihan sama yang kecil, keluh bapak. Ibu memegang pundak bapak. Pak, jangan pesimis kayak gitu. Ini hanya sebuah tradisi pak, ucap ibu mengajak bapak agar tidak terlalu larut dalam mitos yang meresahkan hatinya. Bapak hanya tersenyum dan meresapi kata-kata ibu tadi. Seminggu setelah Walimatul Akikoh, ibu memintaku untuk menjaga adik kecilku yang bernama Gifar dalam beberapa waktu, karena ia akan pergi berbelanja keperluan dapur di warung terdekat yang nyatanya jaraknya sangat jauh dari jangkauan. Ibu meminta anak perempuan Bude, yaitu Neng Retno, untuk mengantarnya dengan mengendarai motor yang mulai rentan seperti milik bapak. Aku dan adik perempuanku, Kisya, menyanyikan sholawat agar Gifar bisa tidur dengan lebih nyenyak. Karena kecapean, akhirnya kita berdua pun ketiduran. Entah mengapa tiba-tiba tubuh Gifar mengejang dan nafasnya tak beraturan, sehingga aku pun langsung keluar mencari bantuan dengan berteriak. Pade yang saat itu ada di rumahnya langsung bergegas menuju rumah dan menyelamatkan Gifar. Beruntunglah Pade tepat waktu, karena kalau tidak, Gifar pasti sudah benar-benar pergi dibawa oleh Mbok Lasmi. Bude yang sudah berpengalaman menangani masalah ini langsung menyebarkan garam kasar di sekitar rumah
Sembari membaca antala, aku tidak mendengarnya jelas, tetapi seperti doa. Sedangkan Pak D menggendong Kifar, sembari menenangkan Kisha, yang menangis terus karena ketakutan. Beberapa saat kemudian, ibu datang dan aku pun menceritakan apa yang terjadi tadi. Ibu terkejut karena aku dulu tidak sampai seperti itu, hingga membuatnya trauma, meninggalkan Kifar sendirian, tanpa pengawasan dari orang tua yang ada di rumah. Bapak yang berusaha datang dari kebun langsung sedih ketika aku menceritakan kejadian tadi. Bu, kan sudah Bapak bilang, Bu Lasmi itu tidak main-main, Bu, kata Bapak dengan nada kesedihan. Maafin Ibu, Pak, tapi sebaiknya kita tetap berdoa saja agar dijauhkan dari kejadian seperti ini lagi, ujar ibu sambil menggendong Kifar dan membawanya tidur di kamar. Bapak terlihat menyesal dengan kejadian tadi. Seandainya dari tadi Bapak di rumah, pasti tidak akan terjadi kejadian ini. Pade dan Bude memberikan wejangan untuk Bapak agar berhenti berpikir negatif dan meminta Bapak agar rajin berdoa demi keselamatan Kifar. Setelah lama mendengar mereka mengobrol, akhirnya aku kembali ketiduran karena kecapean, sebab lari dan berteriak tadi. Keluargaku mengadakan acara selapan dinoan, 40 hari kelahiran, untuk Kifar, yang tanpa sengaja hari itu bertepatan dengan malam Jumat Legi. Di awal-awal semuanya berjalan dengan normal. Semua orang bersuka cita dan mendoakan untuk kepanjangan umur adikku di masa mendatang, serta agar keluargaku dijauhkan dari mara bahaya. Tetapi saat doa hendak dibacakan, tiba-tiba Kifar menangis dengan sangat kencang, tak seperti biasanya. Semua orang menjadi panik dan berusaha menghentikan tangisan Kifar. Ibu mencoba menyusui Kifar, ternyata malah ditolak oleh Kifar. Dia terus menangis. Sesepuh desa membacakan mantra untuk mengusir barang halus yang tengah mengganggu adik kecilku itu. Mantranya menggunakan bahasa kromo halus yang sulit untuk ditirukan oleh manusia terlanjur modern seperti aku ini. Terdengar Mbak Sueb menyebutkan nama Mbok Lasmi berkali-kali dengan diikuti kata bergila. Setelah Mbak Sueb meniup kepala Kifar, maka berhentilah tangisannya dan Kifar kembali tenang seperti awal. Setelah doa dibacakan, maka dilanjutkan dengan acara makan-makan. Aku melihat ibu bersedih karena kejadian tadi, dan Bude dan Bule terlihat berbicara kepada ibu. Bude dan Pade memutuskan untuk menginap saja di rumahku karena berjaga-jaga jika ada kejadian aneh-aneh lagi. Di jam 12 malam tiba-tiba, ibu berteriak memanggil-manggil semua orang yang ada di rumah. Wajahnya pucat pasi kebingungan dan sangat ketakutan. Bude langsung menggendong Kifar yang mendadak suhu badannya menjadi panas tinggi. Dan tak lupa Bude memelukku dan Kisha agar tidak jauh dari jangkauannya. Pade sibuk mengusir biang kerok dari semua masalah ini. Dan Bapak pergi memanggil Pak Sueb untuk membantu Pak D. Kisha menangis dan mengatakan bahwa ada nenek tua yang bertengkar dengan Pak D. Memang benar apa yang dibicarakan Kisha, karena aku juga melihatnya waktu itu. Kifar juga menangis hingga sedikit membuyarkan konsentrasi Pak D. Ibu membaca doa-doa semampu dia karena dalam keadaan genting seperti ini, surah Al-Fatihah yang setiap waktu kita baca saja tiba-tiba hilang dalam ingatan dan ucapan kita. Setelah berjuang lama akhirnya tangisan Kifar berhenti dan Pak D segera menutup segala yang terbuka di rumah dengan tujuan agar Mbok Lasmi tidak masuk di dalamnya. Pak Sueb yang baru datang langsung membacakan jambi-jambi untuk ketenangan keluargaku. Malam telah larut, semua orang satu persatu meninggalkan rumahku, kecuali Pak Sueb dan Pak D yang menjaga rumahku dari gangguan Mbok Lasmi. Anakmu ini hawanya gede, Sim. Biasanya Lasmi cuma mengganggu anak kecil sampai 14 hari. Lah anakmu sampai 40 hari, kata Pak Sueb pada Bapak. Makanya itu Pak, aku ya sedih. Kok keluargaku yang harus kena masalah seperti ini? Jawab bapakku sambil sesekali menyedot rokoknya. Ini cobaan buatmu deh Hasim. Mungkin paling lama sampai Kifar berumur setahun. Saud Pade yang juga melakukan hal yang sama
dengan Bapak. Apa tak ganti saja ya namanya Kifar, biar nggak digangguin lagi, usul Bapak. Lasmi itu hebat Sim, dia nggak pengaruh walaupun anakmu sudah diganti namanya. Hanya bantuan Gusti Allah yang bisa menghilangkan gangguan Lasmi, jawab Pak Sueb menolak usulan Bapak. Bapak hanya menghela nafas panjang dan berharap yang terbaik untuk Kifar. Bu, ini nasinya ditaruh sini, tanyaku pada ibu yang sedang bermain dengan Kifar. Iya, sampean taruh saja di situ. Lino, tolong panggilkan Bude sama bulekmu ya. Suruh ke sini buat bantuin Makja masak. Ibu meminta aku memanggil Bude dan Bule untuk membantu Makja memasak buat acara turun tanahnya Kifar. Aku langsung pergi, tentunya dengan menggunakan sepeda kesayanganku, karena jarak rumah saudara-saudaraku yang terlampau jauh. Pertama aku memanggil Bude karena rumahnya agak dekat dengan rumahku. Setelah itu aku berangkat ke rumah adik dari bapakku. Di sepanjang perjalanan aku merasa sepedaku sangat berat untuk dikayu. Ketika aku lihat bannya, tidak ada yang kempes dan remnya tidak kenapa-napa. Tapi rasanya seperti ada yang mengganjal. 5 menit kemudian, aku kembali melanjutkan perjalananku. Namun rasanya tetap sama. Walaupun masih siang, tapi desa terasa seperti kota mati. Sepi, senyap, karena dulu warganya hanya sedikit. Dengan sekuat tenaga aku mengayu sepedaku melewati pepohonan jati yang tingginya hampir mencakar langit itu. Suara aneh dari angin yang mengembus pohon semakin membuatku merinding. Ya Allah, masih jauh, tapi sepeda ini kenapa berat sekali? Ucapku dalam hati. Sesampainya aku di rumah Bule, di sana ada Pak Lek yang baru saja pulang dari kebun. Assalamualaikum Pak Lek. Sapaku lalu mencium tangan Pak Lek. Waalaikumsalam, ada apa no? Tanya Pak Lek. Bule Rahmi ada, kataku. Ada di dalam, sampean mau ngapain? Tanya Pak Lek kembali. Nganu Pak Lek, ibu mau minta Bule Rahmi buat bantuin Makja masak. Kan 2 hari lagi mau ada acara turun tanahnya adik Kifar. Jawabku panjang lebar. Iya no, ayo masuk dulu. Bule bikinin minum. Sampean pakai ngontel tadi? Tanya Bule yang ternyata tadi sudah mendengarkan penjelasanku. Iya Bule, nganu, aku mau ke rumah Bule Hindun dulu, kataku lalu menaiki sepeda. Tiba-tiba Pak Le menyuruhku untuk turun dari sepeda. Eno, sampean turun saja dari sepeda, katanya seraya menghampiriku. Kenapa Pak Le? Ini sudah siang, nanti takutnya ibu nyariin aku, kataku. Sampean ini gak tahu ya, ada yang ngikutin sampean di belakang. Wes, sepedanya taruh sini saja, biar Pak Le aja yang nganterin sampean, ujar Pak Le catur, yang membuatku agak takut. Yang benar Pak Le, emangnya siapa yang ngikutin aku? Tanyaku ketakutan. Nenek tua, wes ayo berangkat, nanti keburu sore. Pak Le memintaku untuk segera naik ke motornya bersama dengan Bule Rahmi, dan kami bertiga berangkat untuk memanggil saudara-saudara untuk rewang. Keesokan harinya saat ibu ikut membantu mengurus keperluan, tiba-tiba saja Kifar mengalami sesak nafas. Matanya memerah. Ibu, teriakku panik. Ibu berlari ke kamar, menghampiri kami. Ya Allah Kifar, sampean kenapa nak? Tanya ibu yang sangat panik, sembari menggendong Kifar dan menggoyang-goyangkan badan kecil Kifar. Bu, kenapa? Tanya bapak yang baru saja datang dari masjid. Gak tahu pak, tiba-tiba Kifar seperti ini, jawab ibu yang mulai menangis. Pak Sueb datang dengan membawa sapu lidi dan garam kasar. Ia membacakan mantra di atas kepala Kifar, lalu meniupnya ketika mantra itu selesai. Ajaibnya Kifar langsung normal kembali. Anakmu ini dalam masa rawan, jangan ditinggal jauh, tetaplah di sampingnya, kata Pak Sueb pada ibu dan bapak. Tapi aku tadi mau cuma bantuin orang-orang pak, jawab ibu sembari menangis. Sekarang jagain anakmu dulu. Lino sama Kesha juga harus dijaga, karena Lasmi mulai mengganggu mereka, ucap Pak Sueb memperingatkan ibuku. Lino sama Kesha juga? Ya Allah, apa salah mbakmu ini? Bapak mulai sambat.
Catur tadi bilang kalau Lino diikuti sama Lasmi. Sudah, jangan sambat lagi. Dijalani saja, tutur Pak Sueb. Bapak terlihat putus asa dan bingung karena Mbok Lasmi sudah mengincar semua anak-anaknya. Sudah Sim, jangan dipikirin seperti itu. Semua pasti ada jalan keluarnya, ucap Pade dengan menepuk-nepuk pundak Bapak. Aku sedih karena mendengar hidupku dan kedua adikku kini dalam bahaya. Kesya, Kesya, aku memanggil Kesya yang sejak tadi tidak kelihatan batang hidungnya. Kenapa no? Tanya ibu. Kesya kemana bu? Tanya aku balik. Ibu juga lagi nyari ini nih. Sebentar lagi acaranya mau mulai soalnya. Kata ibu yang ternyata juga mencari Kesya. Aku mencari Kesya di setiap sudut rumah, tapi dia tidak ada. Di situ aku mulai panik. Pak, Kesya hilang, seruku pada bapak. Bapak yang tadinya sudah tenang, kini pikirannya kembali tak karuan karena hilangnya Kesya. Semua laki-laki yang ada di situ mulai bergerak mencari Kesya, tapi aku menunggu di rumah saja sampai ada kabar tentang Kesya. Selama 2 jam keluarga yang ada di rumah menunggu. Datanglah seorang bapak-bapak dari desa sebelah dengan membonceng Kesya. Assalamualaikum, ucapnya saat masuk ke dalam rumah sembari menggendong Kesya yang menangis dengan keras. Waalaikumsalam. Ya Allah Kesya. Ibu langsung berlari menemui orang itu dan menggendong Kesya. Pak Darmo, terima kasih ya sudah membawa pulang Kesya, sambung ibu. Sama-sama dek, tadi saya lihat ada anak nangis di hutan jati. Kebetulan pas saya lewat situ, pas tak samperin ternyata anaknya Asim. Jadi langsung saya bawa pulang ke sini, tutur Pak Darmo. Ya Allah, terima kasih Pak. Silakan masuk dulu, saya buatkan makan. Kata ibu menyuruh Pak Darmo masuk. Ndak, saya mau pulang saja, sudah sore. Assalamualaikum. Pak Darmo berpamitan dan pergi ke rumahnya. Bapak-bapak yang mencari Kesya tadi mulai kembali ke rumahku karena berpapasan dengan Pak Darmo di jalan. Semua orang di rumah menenangkan Kesya yang tak henti menangis. Sampean tadi kemana nak? Tanya ibu dengan mengusap air mata Kesya. Tadi aku ke depan sana, terus ada nenek-nenek ngajak aku, tak kirain makjah. Aku dibawa sampai ke hutan. Terus, awalnya nenek tadi mau nyakitin aku, tapi tiba-tiba pergi pas Kesya bacain ayat kursi yang diajarin Mas Lino bu. Kesya mencoba menjawab pertanyaan ibu dengan terisak-isak. Kurang ajar Lasmi itu, pakai nyamar jadi aku. Makja kesal karena Mbok Lasmi kini mencoba segala cara demi mendapatkanku dan adik-adikku, bahkan sampai berubah wujud menyerupai Makja. Ya wes, no, adiknya suruh ke kamar, nanti sampean jagain biar gak hilang lagi, kata ibu. Aku mengajak Kesya ke kamarnya, lalu menyuruhnya tidur agar lebih tenang. Sedangkan aku duduk di samping pintu kamar yang terbuka lebar. Kesya gak apa-apa tak bu? Tanya bapak yang baru datang. Alhamdulillah pak, tadi ada Pak Darmo yang nemuin dia di hutan. Sekarang dia sudah tidur. Aku minta Lino buat jagain dia, jawab ibu. Alhamdulillah ya Allah, engkau masih menyayangi anak-anakku. Bapak mengucap syukur kepada Allah karena Kesya tidak kenapa-napa. Acara pun dimulai, tapi aku tidak bisa melihat karena harus menjaga Kesya yang terlelap. Beruntungnya tak ada halangan selama acara berlangsung, sampai semua orang berpamitan untuk pulang. Kesya tiba-tiba mengiku sambil menjerit tak seperti biasanya. Aku langsung menghampirinya dan mencoba membangunkannya. Aku takut, pergi nenek tua, pergi, jeritnya lagi. Kesya, bangun dek, bangun. Ibu, bapak, ucapku sambil menggoyang-goyangkan Kesya agar bangun. Bapak dan ibu langsung datang bersama dengan Pak Sueb yang membawa sapu lidi yang dilemparkan ke pojok ruangan. Pergi kamu Lasmi, jangan ganggu cucuku, ucap Pak Sueb mengusir sosok yang ternyata Mbok Lasmi. Kesya masih hanyut dalam mimpi buruknya, sedangkan Pak Sueb berjuang mengusir Mbok Lasmi. Ibu terus membangunkan Kesya, tetapi Kesya hanya terus menjerit dalam tidurnya. Pak D datang dengan membawa garam kasar, lalu disebarkan di penjuru kamar.
Bau menyan menyerbak ke seluruh ruangan. Bau lasmi lolos dan membuat kami kembali merasa was-was. Mungkin kali ini Lasmi akan semakin kuat. Tenanglah, aku tidak akan membiarkan Lasmi membawa pergi anak-anakmu, ucap Pak Sueb pada bapak. Keisha kembali tertidur dengan tenang, tak lagi mengigo seperti tadi. Ketika aku hendak berangkat ke sekolah, aku melihat Bu Lasmi berdiri di dekat sumur dengan seringai senyuman yang menakutkan. Bapak mengantarkanku dan Keisha ke sekolah yang sangat jauh tempatnya, sehingga kita harus berangkat selepas subuh agar tidak terlambat ketika sampai di sana. Bude datang ke rumah untuk menemani ibu dan berjaga-jaga bila suatu saat terjadi sesuatu. Di rumah ibu berbincang dengan Bude tentang nasib keluargaku. Bagaimana ini, Ning? Anak-anakku sudah diincar oleh Mbok Lasmi. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan mereka? Tanya ibu. Jangan seperti itu, Dek. Anak-anakmu pasti selamat. Berserahlah pada Gusti Allah. Minta terus agar dijauhkan dari gangguan Mbok Lasmi. Aku tahu sebenarnya kamu bosan dengar kata-kata seperti ini, tapi hanya ini cara yang paling ampuh untuk melindungi keluargamu, kata Bude menasihati ibu. Masmu sudah mencari tahu akar dari semua ini. Mudah-mudahan segera selesai masalah ini, sambung Bude. Ibu hanya pasrah menunggu keajaiban datang untuk keluarga ini. Setahun sudah derita yang dibuat oleh Mbok Lasmi kepada keluargaku. Sebagai anak tetua, aku tidak boleh terus terdiam. Walaupun saat itu aku tahu aku masih terlalu kecil untuk menghadapi masalah sebesar ini, dan tentunya nyawaku yang akan menjadi taruhannya jika aku terlalu ikut campur untuk menguak tabir tentang asal mula kedatangan Mbok Lasmi. Pak, tolong kasih tahu aku siapa sebenarnya Mbok Lasmi itu, tanya aku memohon pada bapak. Sudah, Nok, sampean gak usah ikut-ikutan daripada sampean menyesal nanti, kata bapak. Tapi Pak, aku pengen tahu siapa Mbok Lasmi itu. Aku tetap bersikeras ingin mengetahui sosok sebenarnya dari Mbok Lasmi. Tiba-tiba terdengar suara ibu menjerit dari arah sumur tua. Bapak, teriaknya. Aku dan bapak langsung berlari menuju tempat ibu. Terlihat Keisha berusaha naik ke atas dengan segala kekuatannya menahan tangan ibu. Ya Allah, Keisha, seruku langsung membantu bapak menolong Keisha. Tetapi kenapa Keisha ini terasa amat berat, seperti ada yang menariknya dari dalam sana, walau semua tenaga telah aku dan bapak kerahkan untuk mengangkatnya. Allahu Akbar. Bapak meneriakkan takbir dan langsung saja Keisha bisa keluar dari sana, meskipun badannya agak lecet karena benturan bata yang ada di sumur. Ya Allah, Keisha, sampean kenapa? Kok bisa sampai ke situ? Tanya bapak sambil memeluk Keisha. Tadi ada yang manggil Keisha, Pak. Terus pas aku samperin tiba-tiba ada orang yang dorong aku sampai aku hampir masuk ke dalam sana. Terus aku teriak sampai ibu datang. Keisha menceritakan apa yang dialaminya tadi, tanpa sedikit pun terlihat rasa ketakutan pada dirinya. Sampean masuk saja ke dalam ya. Bu, jaga anak-anakmu ini. Bapak mau pergi sebentar. Bapak meminta ibu untuk menjaga kita dan ia pergi menunggangi motornya dan terlihat hendak mengajak Pak Ade untuk ikut bersamanya. Di rumah Pak Ade, Assalamualaikum, Cak, ucap bapak. Pak Ade yang baru saja menunaikan sholat duhur langsung keluar dan menemui bapak. Kamu Sim, ada apa? Tanya Pak Ade. Ini sudah keterlaluan, Cak. Ayo sampai ikut aku sekarang, kata bapak dengan nada yang berapi-api. Sim, sabar. Ingat anakmu di rumah. Tahan emosimu. Pak Ade mencoba menenangkan amarah bapak. Tapi Cak, Isa hampir mati masuk sumur kalau istriku gak teriak manggil aku. Bapak masih berapi-api. Tapi kasihan keluargamu, Sim, kalau sampai kamu melawan, kata Pak Ade. Ya wes, kalau sampean gak mau ikut aku, biar aku yang kesana sendirian, ancam bapak, lalu keluar dari rumah Pak Ade dan mulai menyalakan kuda besinya itu. Sim, ya wes, tak ikut. Pak Ade akhirnya memutuskan untuk ikut bapak menemui sosok di balik bola Lasmi. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sampailah bapak di sebuah rumah tua yang masih kokoh yang ada di tepi desa.
Usai memarkirkan motornya, Bapak langsung masuk tanpa permisi atau izin kepada si pemilik rumah. "Keluar, jangan bersembunyi. Aku tahu kamu ada di sini," teriak Bapak dengan lantang hingga suaranya menggema ke seluruh ruangan. "Sim, kontrol emosimu," Pak Ade mengingatkan Bapak. Semua ruangan yang pintunya tertutup itu satu persatu Bapak buka dengan tendangannya dan tinjuannya demi menemukan seseorang yang sejak awal dicarinya. "Ayo keluar, jangan bersembunyi lagi," teriak Bapak lagi. Pintu ketujuh yang akhirnya menjadi pintu terakhir yang Bapak rusak dengan tendangan mautnya. Ternyata di dalamnya ada Pak Selo, lurah di desaku, yang tengah bersemedi dengan dikelilingi alat perdukunannya yang sangat lengkap. Bapak langsung menarik baju Pak Selo dan membawanya ke tembok persis, seperti adegan di film ketika orang hendak berantem. "Sudah lama aku tahan-tahan, tapi makin kesini, kok kamu makin kurang ajar. Sekarang kesabaranku sudah habis karena ulahmu," kata Bapak sambil menarik kerah baju Pak Selo dan menabrakkan badan Pak Selo ke tembok berkali-kali. Pak D berusaha memisahkan mereka, tapi kalah karena emosi Bapak sudah berada di puncak. Istri Pak Selo yang baru datang langsung berteriak dan mencoba menghentikan tindakan Bapak. "Hasim, kamu apakan suamiku?" jeritnya sambil menarik-narik Bapak. "Oh, kamu di sini juga ternyata. Dasar pasangan bajingan," ucap Bapak dengan nada tinggi. "Astagfirullah, jaga bicaramu, Sim," kata Bu Asri. "Astagfirullah, astagfirullah, gak usah sok-sokan nyebut nama Allah. Kalau kelakuanmu bobrok kayak gini, ngakunya pendakwa, semua orang wajib memanggil ustadzah. Sok banget nyeramain orang, tapi suaminya kayak setan dibiarin aja. Kelakuan mirip lonte, ngaku-ngaku ahli ibadah. Aku ini sudah tahu kebusukan yang kamu sembunyikan di balik baju muslimahmu itu." Bapak membongkar rahasia sebenarnya dari Bu Asri, sedangkan Bu Asri hanya diam. "Ayo, kenapa diam saja? Ngomong. Cepat ceramah sini. Kamu tahu, gara-gara kelakuan iblis suamimu ini, anak-anakku jadi korbannya," sambung Bapak dengan nafas yang terengah-engah karena bicaranya terlalu keras. "Untungnya Allah masih sayang dengan keluargaku. Apa masih kurang ah? Jabatan lurah seumur hidup masih kurang. Moga-moga Gusti Allah mengazab kalian dalam waktu dekat," ucap Bapak sembari menginjak-injakan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Kemudian pergi dari rumah itu dan pulang. Di rumah aku dan ibu merasa cemas karena menunggu Bapak yang tak kunjung pulang. Saat terdengar suara motor Bapak, aku langsung berlari menjemput Bapak. "Sudah nok, Bapak sudah bereskan bola asmi. Sekarang kita bisa hidup tenang," kata Bapak. Ibu berdiri di depan pintu, terlihat wajah ibu sangat khawatir. "Pak, sampan tidak melakukan apa-apa kan?" tanyanya khawatir. "Bapak hanya melakukan apa yang seharusnya Bapak lakukan sejak dulu," jawab Bapak. "Setelah kejadian itu keluargaku bisa hidup tenang. Sampai pada saatnya aku harus melanjutkan pendidikanku untuk mendalami ilmu agama di ibu kota. Karena alhamdulillah aku mendapat beasiswa di sana. Ketika keluargaku mengunjungiku di pondok saat aku sudah 2 tahun di sana, mereka memberitahukanku bahwa Pak Selo telah meninggal secara mengenaskan karena tubuhnya ditemukan membusuk di dalam kamar, sebab tak ada seorang pun yang mengetahui kematiannya. Sedangkan Bu Asri masih hidup sampai saat ini, tapi hanya menjadi bunga kasur yang tidak mampu melakukan apa-apa, seperti orang mati, tapi nyatanya masih hidup. Aku bersyukur karena kurasa tak ada lagi Mbok Lasmi yang perlu kutakutkan, karena dia telah pergi bersama sang embunya ke alam baka. Kurasa. Awal mula, Pak Selo merupakan seorang kepala desa yang terpilih untuk memimpin desaku, yang saat itu mungkin bapakku usianya masih berkisar 10 tahunan. Jadi Pak Selo ini jadi kepala desa sejak ia masih perjaka. Kemudian Pak Selo menikah dengan Bu Asri yang menjadi kembang desa di desa sebelah. Bu Asri ini ternyata sifatnya hampir sama dengan Pak Selo, yakni gila kedudukan. Jadi segala macam cara dilakukan agar tidak turun dari jabatannya. Walau tak sepenuhnya mengetahui ilmu agama, Bu Asri nekat untuk mengukuhkan dirinya sebagai pendakwa
karena zaman dulu seorang pendakwa itu menjadi panutan para warga dan menjadikan diri sebagai orang paling disegani dan dijunjung umat. Karena takut suatu saat nanti kedudukan mereka hancur, maka Bu Asri menyuruh Pak Selo untuk membuat perjanjian dengan setan, yaitu Bolasmi. Bolasmi ini bisa mengabulkan semua permintaan pemiliknya dengan syarat yaitu memberikan tumbal salah satu di antara anak suatu keluarga yang terlahir selang-seling, yakni cowok, cewek, cowok, dan begitu pun sebaliknya. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Pak Selo setuju dengan ikatan itu. Percobaan pertama adalah keluarga dari Pak Jamali yang memiliki anak sesuai dengan kriteria itu, dan yang menjadi tumbal saat itu adalah Chandra yang merupakan anak kedua dari Pak Jamali. Ajaibnya orang-orang tidak bisa mengetahui pemilik Bolasmi ini, karena mereka hanya bisa mengenal nama dan rupa Bolasmi saja. Karena sudah banyak warga yang menjadi korban, maka Bapak dan Pak Ade yang saat itu masih muda mencoba mencari tahu dengan menyelinap di setiap rumah sepulang dari mengaji. Mereka mempunyai prinsip yaitu, rumah siapa yang bau kemenyan ketika jam 9 malam tiba, maka dialah pemilik sebenarnya dari Bolasmi. Pencarian ini dilakukan selama berbulan-bulan, hingga akhirnya terbukalah kasus ini, yaitu Pak Selo adalah majikan Bolasmi yang sesungguhnya. Karena saat itu Bapak dan Pak Ade tidak memiliki bukti yang kuat untuk memberitahukannya kepada warga, maka dengan berat hati mereka harus menyimpan rahasia itu dalam hidup mereka. Pak Selo ini termasuk orang yang licik, karena ketika pemilihan kepala desa tiba, maka siapapun lawannya akan dihancurkan, entah itu fisik atau keluarga dari orang yang mencalonkan diri sebagai pesaing Pak Selo. Hingga membuat Pak Selo mengukuhkan dirinya sebagai kepala desa yang tak mampu terkalahkan. Tentunya itu semua juga berkat bantuan dari Bolasmi. Sebenarnya Pak Selo tahu bahwa Bapak dan Pak Ade adalah satu-satunya warga yang memiliki kartu asnya, yaitu rahasia terbesar yang dimiliki Pak Selo. Berbagai cara dilakukan agar Bapak dan Pak Ade lenyap dari desa itu. Bahkan pernah Bapak sampai di penjara beberapa bulan atas tuduhan palsu yang dibuat oleh Pak Selo. Walau sebenarnya Bapak muak dengan kelakuan Pak Selo, ia tetap bersabar dan menunggu waktu yang pas untuk membuka semua rahasia Pak Selo, termasuk tentang Bolasmi. Kelahiran Gifar adalah awal dari langkah Bapak untuk melawan Pak Selo. Meski di awal keluargaku harus menanggung semua derita yang dibuat oleh Pak Selo, tetapi akhirnya kita bisa berbahagia karena Bapak bisa membalaskan dendam kepada Pak Selo dengan segala bukti yang ada. Meski Pak Selo dan Bu Asri mengaku menyesal, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kekesalan warga karena telah kehilangan keluarganya yang dijadikan tumbal oleh Pak Selo membuat kedua pasutri tersebut harus mendapatkan akibatnya. Anak-anak Pak Selo satu persatu harus tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Jabatan yang telah lama diembannya harus dicopot secara paksa. Hutangnya mulai menumpuk, dan karena tak mampu lagi memberikan tumbal, maka akhirnya Pak Selo yang harus mengorbankan dirinya sendiri. Kematian Pak Selo bertepatan dengan sakitnya Bu Asri, sehingga membuat mereka harus menanti bantuan warga, sebab Bu Asri tak mampu berbuat apa-apa karena semua sarafnya melemah, dan dengan sangat terpaksa jasad Pak Selo harus membusuk di dalam rumah. Menurut cerita yang dituturkan Bapak, proses pemakaman Pak Selo menjadi pelajaran tersendiri bagi warga. Bagaimana tidak, tubuhnya yang membusuk membuat warga enggan memandikan, sehingga pegawai rumah sakit harus melakukan semua proses itu, bahkan sampai penguburan jenazah. Walau diiringi hujan angin dan petir yang seakan menggambarkan siksaan yang akan didapatkan Pak Selo, para relawan itu dengan setia menjalankan proses hingga akhir, meski tanpa didampingi seorang pun warga asli desaku. Semenjak meninggalnya Pak Selo, Bu Asri harus meninggal di panti jompo karena tidak ada yang mau merawatnya. Jabatan atau tahta mungkin sesuatu yang membuaikan mata hati kita, karena di sana terdapat semua kenikmatan dunia yang tak akan kita dapatkan jika kita hanya menjadi manusia biasa. Tapi sadarkah jika itu merupakan hal yang memudahkan kita dalam memperoleh laknat dari Yang Maha Esa?
jika kita terlalu terbuai dan tak amanah dalam menjalaninya. Jadi bersikaplah bijak karena menjadi pemimpin umat bukan hanya tentang dirimu dan mereka, tapi juga tentang tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah akhir cerita dari Mbok Lasmi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.